mulai. Selesai. Baik anak-anak, di pembelajaran ini tentang subtema 3, pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Nah, sebelum kita masuk di materi gerakan, tolakan, dan ayunan, Pak Guru ingin tanya yang berkaitan dengan subtema 3 ini tentang perubahan cuaca. Nah, anak-anak, sekarang ini sedang menuju pada perubahan ke musim hujan ya. Nah, di musim hujan ini atau ketika terjadi hujan, kegiatan apa yang biasanya anak-anak lakukan? Ayo, ceritakan di kolom komentar. Contohnya, belajar di rumah, kemudian olahraga, atau main game, dan lain sebagainya. Ya, baik, silahkan ceritakan. Nah, kalau anak-anak sudah cerita, sekarang Pak Guru akan lanjutkan. Pak Guru akan sampaikan apa saja tujuan belajarnya. Yang pertama, anak-anak bisa menjelaskan kombinasi gerakan, tolakan, dan berpindah dalam aktivitas senam lantai dengan benar. Yang kedua, anak-anak bisa mempraktikkan kombinasi gerak, tolakan, dan berpindah dalam aktivitas senam lantai dengan benar. Yang ketiga, anak-anak dapat menjelaskan kombinasi gerakan, putaran, dan ayunan dalam aktivitas senam lantai dengan benar. Dan yang terakhir, anak-anak bisa mempraktikkan gerakan, putaran, dan ayunan dalam aktivitas senam lantai dengan benar. Nah, anak-anak, untuk tujuan belajarnya ini. Sekarang anak-anak bersiap untuk menyimak materi yang akan Pak Guru sampaikan. Silakan disimak sampai selesai. Nah, yang pertama tentang gerakan tolakan. Gerakan tolakan ini tentu terjadi pada saat anak-anak melakukan gerakan lompat. Nah, anak-anak, untuk gerakan ini diawali dengan sikap berdiri bersiap melompat, kemudian ayunkan tangan ke belakang. Bisa anak-anak lihat di video ini, ada seorang anak mengayunkan tangannya ke belakang, kemudian loncat dan dorong ke depan, dan mendarat. Setelah itu berdiri sempurna. Ya, begitu. Bisa ya anak-anak? Baik. Kita lanjutkan, selanjutnya adalah untuk gerakan ayunan. Nah, anak-anak, untuk gerakan ayunan ini nanti anak-anak bisa lakukan di palang atau di sebuah pohon yang dahannya kuat. Nah, bergantung pada sebuah dahan kayu pohon yang kuat, pastikan juga dan aman, ya. Kemudian lakukan ayunan ke depan dan belakang. Setelah itu anak-anak bisa mendarat. Nah, gerakan ini tentu anak-anak harus mendapat bantuan dari orang lain, misal orang tua atau saudara yang ada di rumah. Nah, pastikan juga bahwa dahannya atau yang digunakan anak-anak untuk bergantung ini tidak terlalu tinggi. Ya, pendek saja, tidak apa-apa. Intinya anak-anak bisa mencoba bergantung di tempat tersebut. Nah, sekarang bagaimana caranya melakukan ayunan? Anak-anak bisa lihat di sini. Nah, ada seorang anak akan mengayun ya. Pertama, ayunkan ke belakang, lalu ayun depan, kemudian ayunkan ke belakang lagi. Nah, setelah itu bisa anak-anak lanjutkan sampai paling tidak 5 kali ayunan, atau kalau hanya kuat 3 kali juga tidak apa-apa. Intinya anak-anak berusaha mencoba gerakan ayunan ini. Nah, kemudian anak-anak silahkan mendarat dengan melakukan gerakan karya dekoratif, yaitu titik, garis, bidang, dan warna. Karya dekoratif banyak ditemukan pada berbagai benda, misalnya pada kain batik, poster,
bingkai foto, guci, dan perabot rumah tangga. Di sini ada gambar bingkai foto sebagai contoh dari karya dekoratif. Kreasi garis pada karya dekoratif. Unsur garis merupakan salah satu unsur utama dalam karya dekoratif. Terdapat berbagai kreasi garis yang digunakan dalam karya dekoratif. Misalnya, garis horizontal, garis lengkung, garis zigzag, dan garis gelombang. Ini adalah contoh garis horizontal atau garis lurus. Ini adalah contoh garis lengkung. Dan ini adalah contoh dari garis gelombang yang ada di Indonesia. Dari daerah Sumatera, ada suku Batak, suku Minangkabau, suku Gayo. Dari daerah Jawa, ada suku Madura, suku Sunda, suku Betawi, suku Jawa, dan ada juga suku Tengger. Dari daerah Bali, ada suku Bali. Sedangkan dari daerah Maluku, ada suku Aru dan suku Ambon. Dari daerah Kalimantan, ada suku Banjar, suku Dayak, dan ada suku Berau. Dari daerah Sulawesi, ada suku Bugis, suku Toraja, dan suku Minahasa. Sedangkan dari daerah Nusa Tenggara, ada suku Sasak, suku Bima, dan suku Flores. Dari daerah Papua, ada suku Dani dan suku Asmat. Dengan adanya perbedaan suku bangsa yang ada di sekitar kita, hendaknya kita menghormati adat istiadat suku lain, bersikap ramah terhadap suku lain, dan tidak melebih-lebihkan suku sendiri. Memiliki teman sangat menyenangkan. Jika memiliki teman dari daerah yang berbeda, kita dapat berbagi cerita budaya masing-masing. Hal tersebut dapat memperkaya pengetahuan kita. Nah, anak-anak, setiap daerah yang ada di Indonesia memiliki tarian tradisional masing-masing. Berikut beberapa tarian tradisional di Indonesia. Ada tari Ratu Jaro, tari Tortor, tari Piring, tari Serimpi, tari Balendadas, tari Reok, ada tari Lenso, dan ada juga tari Pendet. Tari-tari tersebut hanya sebagian dari banyaknya tari tradisional di Indonesia. Tari-tari tersebut membuat Indonesia kaya akan seni budaya.
Kita tidak boleh menganggap rendah tari dari daerah lain. Setiap tari memiliki keunikan dan arti tersendiri bagi masyarakatnya. Sebagai bentuk toleransi atau persatuan, kita dapat mempelajari tari tradisional dari daerah lain. Nah, anak-anak, wilayah Indonesia berbentuk pulau-pulau yang dipisahkan oleh lautan. Setiap pulau memiliki ciri khas tanah dan iklim tersendiri. Hal itu tentunya turut mempengaruhi tanaman yang tumbuh di wilayah tersebut. Maka dari itu, setiap wilayah di Indonesia memiliki tanaman khas yang berbeda-beda. Contohnya, tanaman yang cocok ditanam di daerah Papua adalah matoa, sagu, dan ubi. Di Kepulauan Maluku, cocok ditumbuhi tanaman rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan kayu manis. Keragaman hasil bumi mempengaruhi adanya beragam makanan khas tiap daerah Indonesia. Makanan khas daerah di Indonesia misalnya papeda dari Maluku dan Papua, ada ayam betutu dan sate lilit dari Bali, ada juga gudeg dari Yogyakarta. Keberagaman di Indonesia tersebut merupakan anugerah dari Tuhan. Keberagaman tersebut bukan menjadi pemecah belah, tetapi harus menjadi kekayaan bangsa dan alat pemersatu bangsa. Kita harus mau berteman dan wajib menolong siapa saja yang membutuhkan tanpa membeda-bedakan. Apapun sukunya, daerah asalnya maupun sukunya. Semua adalah sesama kita. Oke anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Selamat belajar ya dan tetap semangat. Informasi dari teks dapat disajikan dengan menggunakan peta pikiran. Demikian juga informasi tentang perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Peta pikiran adalah jaring-jaring peta yang berisi informasi yang ada di dalam teks. Berikut adalah contoh peta pikiran tentang hujan. Hujan adalah turunnya titik-titik air dari atmosfer ke permukaan bumi. Hujan bermanfaat untuk sumber air tawar di permukaan bumi, menyuburkan tanaman dan tempat hidup makhluk hidup. Hujan berasal dari uap air yang mengalami pendinginan. Menggali informasi dari teks tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Kita dapat menggali informasi dari teks dengan membuat daftar pertanyaan berdasarkan teks yang kita baca. Sebagai contoh, teks tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Kegiatan sehari-hari ada yang dilakukan di dalam rumah dan ada di luar rumah. Misalnya berkebun, bersepeda, berolahraga di lapangan, dan bermain di taman bermain. Kegiatan di dalam rumah misalnya memasak di dapur, menonton televisi, mengatur rak buku, dan membersihkan kamar tidur. Jika cuaca cerah, kita dapat melakukan kegiatan di luar rumah dengan leluasa. Namun, jika cuaca berubah menjadi hujan, kegiatan di luar rumah sebaiknya dihentikan. Ayo simaklah teks berikut.
kegiatan keluarga pada hari Minggu. Pada hari Minggu, seluruh anggota keluarga Lani berkumpul di rumah. Ayah, ibu, Lani, dan adik bangun pagi walaupun hari libur. Seperti biasa, pada hari Minggu mereka berolahraga pagi bersama. Hari cerah, mereka dapat melakukan kegiatan di luar dengan leluasa. Informasi berdasarkan teks tersebut yaitu, hari cerah, seluruh anggota keluarga Lani dapat melakukan kegiatan di luar dengan leluasa. Menuliskan kembali isi teks tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Kita akan belajar menuliskan kembali isi teks yang telah kita baca. Caranya, bacalah teks secara keseluruhan dengan cermat. Kemudian, tuliskan pokok informasi yang ditemukan pada setiap paragraf. Setelah itu, tambahkan kalimat-kalimat penjelas pada setiap pokok informasi. Sekarang, kita akan belajar menuliskan pokok-pokok informasi teks tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap transportasi. Pengaruh perubahan cuaca terhadap transportasi. Paragraf ke-1. Cuaca dapat berubah sewaktu-waktu. Kita sering mengalami cuaca pagi hari berbeda dengan cuaca pada malam hari. Kadang-kadang, dari pagi sampai siang, cuaca cerah. Menjelang sore hari, cuaca berawan, bahkan mendung. Perubahan cuaca dapat terjadi sewaktu-waktu. Paragraf kedua. Perubahan cuaca berpengaruh pada transportasi. Misalnya, transportasi udara. Informasi tentang cuaca sangat diperlukan dalam transportasi udara. Pesawat dapat tertunda penerbangannya karena keadaan cuaca yang tidak memungkinkan. Berdasarkan teks tersebut, maka pokok informasi pada paragraf pertama yaitu cuaca dapat berubah sewaktu-waktu. Selanjutnya, pokok informasi pada paragraf kedua. Perubahan cuaca berpengaruh pada transportasi udara. Makna kata yang terdapat pada teks tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Sebuah teks dapat dipahami informasinya karena kita memahami makna kata-kata yang terdapat pada teks tersebut. Ketika membaca teks, ada kata-kata yang sudah kita ketahui maknanya. Namun, ada juga kata-kata yang belum kita ketahui maknanya. Kita dapat mengetahui makna kata dengan mencarinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Ayo perhatikan contoh berikut. Pada saat cuaca cerah, matahari bersinar terang. Suhu udara terasa panas. Tubuh kita mudah berkeringat. Kita juga mudah merasa haus. Kita perlu minum air putih yang cukup untuk memenuhi kebutuhan air di dalam tubuh. Air di dalam tubuh harus cukup agar terhindar dari dehidrasi. Contoh kata yang ingin kita cari maknanya yaitu kata cerah dan kata dehidrasi. Kata cerah artinya terang, dan kata dehidrasi artinya kehilangan cairan tubuh. Melengkapi teks percakapan tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Teks percakapan merupakan teks yang berisi pembicaraan antara dua orang atau lebih. Percakapan dapat terjadi di berbagai tempat, seperti di rumah, sekolah, perpustakaan,
atau tempat bermain. Kalimat teks percakapan terkadang ada yang belum lengkap karena ada kata yang dihilangkan. Gunakan kata yang tepat untuk melengkapi teks percakapan tersebut. Ayo simaklah teks percakapan berikut. Made berkata, "Halo, selamat siang. Bisa bicara dengan Uni?" Uni berkata, "Halo, ini saya Uni. Siapa ini?" Made berkata, "Hai Uni, aku Made." Uni berkata, "Hai Made, ada apa?" Made berkata, "Uni, aku baru saja menonton perakiraan cuaca di televisi. Sore ini diperkirakan akan berawan dan mendung di daerah kita." Uni berkata, "Oh ya? Wah, padahal sore ini kita berencana main sepeda keliling kampung." Made berkata, "Iya, maka dari itu kita batalkan saja rencana sore ini. Kita bisa melakukannya esok atau lain waktu. Aku khawatir setelah mendung akan turun hujan." Uni berkata, "Baiklah Made, tidak apa-apa. Kita bisa bermain di lain waktu saat cuaca cerah." Made berkata, "Oke Uni, sampai jumpa besok di sekolah ya." Uni berkata, "Iya Made, sampai jumpa." Menceritakan pengalaman yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca dalam kehidupan sehari-hari. Kamu dapat menceritakan pengalamanmu berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca dalam kehidupan sehari-hari. Pengalaman dapat diperoleh dengan kejadian yang dialami atau dengan membaca teks. Sebelum bercerita, kamu sebaiknya menuliskan cerita tersebut. Saat bercerita, sampaikan cerita pengalamanmu dengan percaya diri. Berikut ini adalah contoh menceritakan pengalaman yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca. Cuaca di rumahku sering berubah tak menentu. Pada pagi hari hingga sore, cuaca cerah. Namun, saat malam hari, tiba-tiba cuaca berubah menjadi hujan. Perubahan cuaca yang terjadi tiba-tiba membuat kondisi tubuhku menurun. Aku pun terserang penyakit flu. Ibu mengajakku pergi ke dokter untuk memeriksakan diri. Setelah selesai diperiksa, dokter memberi saran untukku. Dokter menyarankan agar aku selalu menjaga kesehatan tubuh saat cuaca hujan, seperti makan makanan yang bergizi, banyak minum air putih, olahraga, dan yang terdiri atas pembilang dan penyebut. Pembilang dalam pecahan terletak di bagian atas dan penyebut terletak di bagian bawah. Pecahan juga dapat dijumlahkan ya. Masalah yang berkaitan dengan penjumlahan pecahan dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menyelesaikan penjumlahan pecahan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, samakan dulu angka penyebutnya. Yang kedua, jika angka penyebutnya sudah sama, jumlahkan angka pembilangnya saja, sedangkan angka penyebutnya tetap. Kita pelajari contohnya ya. Siang ini cuaca terasa sangat cerah. Ibu menyajikan semangka untuk keluarganya. Ibu memotong sebuah semangka menjadi 4 bagian sama besar. Sebanyak 1/4 bagian semangka diberikan kepada ayah dan 1/4 bagian lagi diberikan kepada kakak. Sisa semangka ditaruh ke dalam lemari pendingin.
berapa bagian jumlah semangka yang diberikan untuk ayah dan kakak. Penyelesaiannya dapat kita kerjakan seperti ini ya. Sebuah semangka dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar. Maka nilai dari tiap-tiap potongan adalah 1/4 bagian. Sebanyak 1/4 bagian diberikan kepada ayah dan 1/4-nya lagi diberikan kepada kakak. Jadi 1/4 bagian ditambah 1/4 bagian. Kita lihat angka penyebutnya sudah sama ya, yaitu sama-sama 4. Maka kita tinggal menjumlahkan angka pembilangnya saja. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Angka penyebutnya tidak dijumlahkan lagi. Hasil penjumlahan 2 pecahan tersebut adalah 2/4. Jadi, jumlah semangka yang diberikan untuk ayah dan kakak adalah 2/4 bagian. Saat pulang dari kantor, ayah membelikan roti bakar. Roti bakar tersebut dipotong menjadi 10 bagian sama besar. Abang mengambil 2/10 bagian roti bakar dan kakak mengambil 3/10 bagian roti bakar. Berapa bagian roti bakar yang sudah diambil abang dan kakak? Roti bakar dipotong menjadi 10 bagian yang sama besar. Artinya adalah nilai dari tiap-tiap potongan adalah 1/10 bagian. Sebanyak 2/10 bagian diambil oleh abang dan 3/10 bagian diambil oleh kakak. Maka 2/10 bagian ditambah 3/10 bagian. Kita lihat angka penyebutnya sudah sama-sama 10. Hasil akhirnya juga akan berpenyebut 10. Angka pembilangnya kita jumlahkan. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Hasil penjumlahan 2 pecahan tersebut adalah 5/10. Jadi, roti bakar yang sudah diambil abang dan kakak adalah 5/10 bagian. Tuliskan jumlah balok hitam dan abu-abu dibandingkan keseluruhan balok. Kita lihat semua balok berjumlah 8 potongan. Dapat diartikan nilai dari tiap-tiap balok adalah 1/8 bagian. Balok hitam berjumlah 1/8 bagian. Balok abu-abu berjumlah 5/8 bagian. Penyebutnya sama-sama angka 8. Maka hasilnya juga akan berpenyebut 8. Pembilangnya kita jumlahkan. 1 ditambah 5 sama dengan 6. Maka hasilnya adalah 6/8 bagian. Hitunglah hasil penjumlahan berikut. 3/9 ditambah 4/9 ditambah 1/9 sama dengan titik-titik. Angka penyebut dari ketiga pecahan tersebut adalah 9. Maka hasilnya juga akan berpenyebut 9. Pembilangnya kita jumlahkan. 3 ditambah 4 ditambah 1 sama dengan 8. Maka hasil penjumlahan ketiga pecahan tersebut adalah 8/9. Selesaikan soal pecahan berikut. Jumlah potongan masing-masing lingkaran adalah 10 potongan. Artinya, tiap-tiap potongan bernilai 1/10 bagian. Gambar yang pertama memiliki 3/10 bagian yang diarsir. Gambar kedua memiliki 2/10 bagian yang diarsir. Dan gambar ketiga
memiliki 1/10 bagian yang diarsir. Penyebutnya sudah sama-sama 10. Maka pembilangnya dapat dicari 3 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 6. Jadi, hasil penjumlahan 3 pecahan tersebut adalah 6/10. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah: yang pertama, pecahan adalah bilangan dalam matematika yang terdiri atas pembilang yang berada di atas dan penyebut yang berada di bawah. Yang kedua, untuk menjumlahkan pecahan berpenyebut sama, jumlahkan angka pembilangnya saja, sedangkan angka penyebutnya tetap. Alhamdulillah, selesai juga pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat ya.